Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Khalid Mirza Hamzah dengan NPM 45252210094. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya dengan tema pemesanan paket tur. Nah, jadi di sini saya ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu materi program. Lalu yang kedua itu mempresentasikan codingan. Lalu yang ketiga itu ada psikot dan algoritma. Ini merupakan materi saya. Yang pertama itu ada selection, repetition, array, function, file, dan selection short ascending. Nah, yang pertama itu ada selection nested if. Yang saya pilih perintahnya itu nested if. Selection itu merupakan struktur kontrol dalam program yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Program akan mengecek suatu syarat lalu menentukan perintah mana yang harus dijalankan. Pada nested if sendiri terdapat percabangan di dalam percabangan. Nah, artinya itu, setelah suatu kondisi terpenuhi, program masih akan melakukan pengecekan kondisi lain di dalamnya. Hal ini digunakan ketika keputusan yang harus diambil tidak cukup hanya satu syarat, tetapi membutuhkan beberapa tahapan pemeriksaan. Lalu ada repetition, dengan perintah yang saya pilih itu do while. Repetition atau perulangan itu adalah proses menjalankan suatu blok perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, pada do while sendiri ini, perintah akan selalu dijalankan terlebih dahulu satu kali, baru setelah itu kondisi diperiksa. Nah, jika kondisinya bernilai benar, maka perulangan akan terus dilanjutkan. Tapi jika salah, perulangan akan berhenti tok di situ. Karena itulah do while cocok digunakan untuk suatu proses harus terjadi minimal sekali, seperti menampilkan menu atau meminta input pengguna. Lalu ada array, yang perintah saya pilih yang itu bagian satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Datanya ini disusun secara linear seperti daftar, dan setiap elemen memiliki indeks atau nomor urut yang digunakan untuk mengakses atau mengubah nilainya. Nah, array satu dimensi ini sendiri sangat berguna ketika program harus mengelola banyak data yang sejenis, misalnya daftar nama, harga, ataupun jumlah peserta. Nah, di sini ada function. Yang perintah yang saya pilih itu bagian void. Nah, function sendiri ini merupakan bagian program yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu secara terpisah, agar program lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Nah, function dengan tipe void ini berarti tidak mengembalikan nilai ke pemanggilnya, melainkan hanya menjalankan proses seperti menampilkan informasi, menghitung, lalu langsung menampilkan hasil, atau mengatur alur program. Nah, di sini ada file. File digunakan untuk menyimpan data secara permanen di media berbeda, media penyimpanan yang berbeda, dengan variabel yang datanya akan hilang. Berbeda dengan variabel yang datanya akan hilang saat program selesai. Nah, data dalam file ini dapat dibaca kembali ketika program itu sudah selesai. Nah, dalam pemrograman, file biasanya digunakan untuk mencatat data penting seperti transaksi, laporan, atau biodata. Nah, proses file meliputi membuka file, menulis data, membaca data, lalu menutupnya kembali. Lalu yang terakhir, selection short, yaitu yang ascending. Selection short adalah algoritma pengurutan data yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari sekumpulan sebuah data. Nah, setelah itu tuh ditukar ke posisi yang paling awal. Setelah itu, proses diulang pada sisa data seluruh data yang terurut. Nah, pada ascending ini tuh merupakan data yang disusun dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Walaupun algoritma ini sederhana dan mudah dipahami, kecepatannya relatif lebih lambat dibandingkan sorting lain jika datanya sangat banyak. Oke, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu membahas alur program. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu membahas codingannya. Nah, jadi di sini ada identitas saya, itu ya kayak tadi Muhammad Arya Khalil dengan NPM 45252210094. Nah, judul yang saya tadi sebutkan pemesanan paket tur, dan materinya ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Ionia Feritawati, SSI MT. Nah, jadi di sini itu ada 3 library. Nah, 3 library yang saya gunakan itu ada IOStream, fstream, dan string. Nah, yang pertama itu ada IOStream, fungsinya itu untuk syn ataupun cout. Nah, yang kedua itu ada fstream, fungsinya sebagai file yang nanti akan kita gunakan. Lalu yang terakhir ada string untuk banyak kata atau banyak kalimat, seperti misalkan nanti yang kita akan menginput banyak kata. Lalu di sini ada using namespace std. Nah, jadi fungsinya itu untuk memudahkan kita supaya kita tuh langsung bisa mengetik cout. Tidak perlu tuh di awal kita menggunakan std dulu, karena itu akan merepotkan kita. Nah, masuk ke
materi yang pertama yaitu ada function. Nah, function yang saya gunakan ini yang pertama itu untuk mencetak tiket. Nah, di sini ada variabel yang pertama itu ada KH pilihan, lalu ada char, ada pesan lagi supaya kita bisa memesan lagi. Nah, di sini saya menggunakan dual yang tadi saya sebutkan. Itu dual yang pertama itu ada string KH nama, umur, pilihan paket, durasi ataupun bisa berdurasi hari, nah jumlah, harga, total bayar, kembali, setelah KH paket. Nah, yang pertama ini ada cout pemesanan tiket tour. Nah, di sini jadi kita sebelum itu tuh sebelum memilih tiket kita itu harus memasukkan nama pemesan kita atau SIN KH nama. Lah, lalu yang kedua itu ada memasukkan umur pemesan kita, misalkan umur kita berapa, 19, 20 dan lain sebagainya. Nah, masuk ke bagian pilihan paket. Nah, di sini tuh pemilihan paketnya tuh ada 5. Yang pertama itu ada Bali, Lombok, Bandung, Yogyakarta, yang terakhir ada Raja Ampat. Nah, setelah itu kita bisa memilih pilihan yang kita mau. Kita tuh mau kemana, mau ke Bali kah, ataupun yang Raja Ampat dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita ingin memasukkan Raja Bali, nanti kan kita ke Bali. Nah, di sini juga ada nested if untuk menentukan paket, harga, dan durasi. Nah, di sini tuh ada if KH pilihan paket lebih dari 5 dan KH pilihan paket kurang dari 5. Maksudnya itu kita bisa memilih, yang bisa dipilih itu antara paket 1, 2, lebih dari 1, yaitu bisa 1, 2, 3, ataupun 4 sampai dengan 5. Nah, yang bisa dipilih juga kurang dari 5. Misalkan itu lebih dari 5, maka itu pilihannya tidak akan valid. Nah, yang pertama itu ada yang tadi di awal saya sebutkan, pemilihan pertama itu ada Bali, 2 Lombok, Bandung, Yogyakarta, dan Raja Ampat. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan jumlah peserta. Nah, kita tuh mau ngebawa berapa orang, misalkan 5 kah, 6 ataupun sekeluarga ya kan. Nah, lalu di sini juga akan dihitung totalnya tuh. Itu KH total sama dengan KH harga serta KH jumlah. Nah, nanti tuh akan dihitung, maksudnya tuh totalnya total yang ikut dan total harganya itu akan dijumlahkan dengan KH jumlah. Nah, jadi berapakah total harga yang harus dibayarkan? Nah, nanti di sini akan dimunculkan juga total yang harus dibayar. Nah, di sini juga nanti kita tuh bisa menginput sebuah nominal yang bisa dimasukkan. Misalkan tadi sebelumnya dengan harga 10 juta, maka kita harus memasukkannya dengan harga 10 juta agar bisa memesan. Misalkan jika kurang misalkan harganya 10 juta tapi kita membayar 9 juta, maka akan muncul uang tidak cukup. Nah, kita bisa memasukkan nominalnya, harus memasukkan nominal yang sesuai. Nah, di sini juga bakal ada tuh namanya pengembalian uang atau uang kembalian. Nah, itu tuh jadi KH kembali sama dengan KH bayar dikurang dengan KH total. Nanti itu uang yang kita bayar akan dikurang dengan total. Misalkan harga totalnya tuh 10 juta, kita membayarkan 12 juta, maka kurangnya itu 2 juta. Nah, lalu di sini juga akan muncul tiketnya nih. Tiketnya itu pemesanan yang berhasil karena kita membayarnya pas ataupun cukup. Nah, di situ nanti kita akan muncul nama pemesan kita, misalkan Halil, nanti ada umur juga 20, Nah, nama paket yang kita pilih apa tadi sebelumnya, Bali kah atau apa. Nah, durasinya tuh berapa hari, jumlah pesertanya tadi sebelumnya berapa. Nah, di sini juga nanti bakal dikasih rincian itu harga per orangnya berapa. Misalkan tuh kita milih 6 orang, harganya 10 juta. Nah, nanti itu akan dibagi-bagi itu nanti ada uang yang dibayar juga, nah akan ada kembaliannya juga. Nah, di sini juga yang sebelumnya saya sebutkan itu ada pencetakan tiket, atau bisa bilang ini tuh nanti disimpan di file txt, akan muncul seperti tiket yang dicetak pembeli. Nah, jika sebelumnya pembayarannya itu gagal, maka tiket itu nggak akan bisa disimpan ke file ataupun gagal menyimpannya. Nah, misalkan terakhir kita mau mesen tiketnya lagi nih, kita bisa memilih ketik Y ataupun N. Nah, langsung masuk ke function insert shot atau yang urutkan harga. Fungsinya itu untuk kita mengetahui harga yang dari yang paling murah sampai ke mahal. Di sini juga ada variabel KH nama paket dalam kurung 5, maksudnya tuh datanya itu ada 5. Nah, data yang dimasukkan ini tuh hanya bisa 5, tidak lebih. Seperti yang saya perlihatkan di sini kan ada 5, ada Bandung, Jakarta, Lombok, Bali, dan Raja Ampat. Nah, misalkan itu ditambahkan satu lagi, itu bakal error dan tidak akan muncul. Nah, sama seperti lain-lainnya, harga paket tour juga datanya 5, paket tour datanya 5. Nah, KN sama dengan 5 juga sama. Lalu ada KHI, KJ, dan paket murah. Nah, di sini letak dari logika insertion sort ascendingnya. Yang pertama itu ada KHI sama dengan 0. Nah, KHI kurang dari KAN itu maksudnya itu KHI ini kurang dari N supaya bisa terjadi pengurutan. Nah, nanti itu juga ada paket murah sama dengan KII, KIJ,
J sama dengan KHI tambah 1, if KJ kurang dari KHN, harga paket tur dalam kurung KJ kurang dari harga paket tur KH paket murah. Nah, supaya terjadi di sini tuh ada pengurutannya antara yang paling termurah sampai dengan yang termahal. Nah, nanti tuh akan ditampilkan nih daftar pakai harga yang terurut dari mulai yang termahal sampai dengan yang termurah. Dari yang termurah sampai yang termahal. Nah, di sini juga nanti ada pengurutannya tuh dari mulai harganya, durasinya, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke utamanya, inmainnya sama pakai do juga. Di sini ada identitas saya. Lalu ada, nah sebelum kita memesan tiket, di sini tuh jadi di menu utamanya itu terdapat menu. Nah, menunya itu untuk pesan. Misalkan kita mau pesan tiket, nanti itu akan muncul. Kita ketik satu, nanti akan muncul mulai dari tiket-tiketnya dan sampai memesan dan sampai akhirnya bisa berhasil. Nah, jika kita sebelum ingin melihat kita mau lihat harganya dulu nih dari yang termurah sampai dengan yang termahal. Nah, kita bisa melihat di nomor 2 itu lihat daftar harga. Nah, jika sudah selesai semua dan lain sebagainya, nanti akan muncul lagi di nomor 3 yaitu keluar. Nah, sama if KI pilihan 1, maksudnya 1 nih supaya tadi void yang pertama itu bisa terpanggil di menu utama ini. Sama dengan yang kedua juga sama. Nah, yang ketiga ini nanti setelah kita selesai membayar dan lain sebagainya akan muncul terima kasih telah memesan di tempat kami. Nah, misalkan nanti kita malah masukinnya tuh nomor 4. Nah, itu kan nggak ada ya di sini. Jadi itu maka pilihannya tidak valid. Selesai dan saya akan menampilkan outputnya. Nah, ini output yang tadi saya sebutkan. Nah, outputnya ini yang pertama yang tadi yang di fungsi main utama itu tugas. Sebelum itu kita harus memanggilnya dulu dengan g++ min-o t tur.cpp. Jika itu nggak error, maka akan langsung masukkan saja t. Nah, setelah itu akan muncul output yang pertama yaitu identitas saya. Nah, langsung masuk ke menu utamanya. Menu utamanya itu terdapat 3. Ada pemesanan tiket tur, lalu ada lihat daftar harga yang tadi saya sebutkan dan keluar. Misalkan kita ingin memesan tiket, langsung saja ketik 1, nanti akan muncul pemesanan tiket tur. Nah, sebelum kita memesan, kita harus memasukkan nama kita sebagai pembeli dan juga daftar harga. Masukkan umurnya. Nah, jika kita sudah memasukkan nama dan umur, nah di sini akan muncul itu pemilihan paket yang kita ingin ambil. Misalkan yang kita pengen ambil itu 1 Lo Bali. Nah, masukkan jumlah pesertanya misalkan 10. Nah, total yang harus dibayarkan itu 30 juta. Nah, masukkan jumlah yang harus dibayarkan yaitu 30 juta. Nah, maka pemesanannya akan berhasil. Nah, nanti akan muncul tiketnya nih, mulai dari nama pemesan kita dulu, lalu ada harga perorangannya yang bisa dibayar. Nah, berarti masing-masing yang harus dibayar itu 3 juta. Nah, karena kita bayar 30 juta, maka kembaliannya tidak ada. Nah, kalau tiket berhasil disimpan ke disimpan file txt. Di sini jika sudah selesai, maka ketik N, masuk lagi ke menu utama. Jika ingin melihat harga maksudnya tuh kayak gagal pembeliannya, kita masukkan lagi umur, lalu kita pilih pesan, lalu kita pesan. Nah, misalkan yang dimasukkan tuh 10 juta. Nah, kurang dong 20 juta, maka akan ditampilkan uangnya tidak cukup, masukkan nominal yang kembali. Nah, misalkan nominal yang dimasukkan kembali benar, nah maka akan berhasil dan akan muncul seperti yang tadi yang di awal. Itu ketik N. Nah, lalu kita melihat harganya nih, ascending atau harga dari yang termurah sampai dengan yang termahal. Nah, di sini daftar-daftar yang dari termurah sampai dengan yang termahal. Yang termurah itu ada di Bandung dengan harga 1.500.000 dengan durasi 2 hari. Nah, yang termahal itu ada Raja Ampat dengan harga 5 juta. Nah, jika sudah selesai dan lain segala macamnya, nah kita bisa ketik nomor 3, maka akan muncul terima kasih telah memesan di tempat kami. Semoga perjalanan menyenangkan. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu psikot dan algoritma. Nah, di sini tuh ada psikot yang tadi saya ingin sebutkan. Nah, ini merupakan psikot saya. Ada ini sebagai
integernya, ini juga ada ini sebagai string. Nah, ini untuk algoritma dan deskripsinya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini sebagai deklarasi function pesan tiketnya, ulangi, tampilkan pesan tiket itu, dan lain sebagainya, durasi, jika tidak maka seperti apa. Nah, langsung masuk ke pengurutan deklarasi pengurutan ascending. Nah, ada nama paket, di sini juga dimunculkan harganya, durasinya, nama paketnya. Nah, tampilkan data yang sudah terurut. Nah, ini bahasa alami yang tadi saya sebutkan. Lumayan panjang karena memang codingannya juga lumayan panjang. Nah, ini untuk flow card-nya itu saya buat 3 karena memang void-nya saya void-nya 2 dan main-nya itu 1. Jadi makanya saya buat flow card-nya itu 3. Ini yang flow card yang pertama sebagai menu utama. Nah, ini untuk flow card pesan tiketnya atau void pesan tiket. Dan yang terakhir ada pengurutan harga atau insertion short ascending. Selection short, sorry. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan untuk pembahasan pemrograman. Pembahasan psikot, sorry. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tubes ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.